Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi a'azzana bidinih wa akramana binabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan nakunu biha min ahli fadlih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu anbiya'ihi wa rasulih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para alim, para habaib, para masyayikh yang hadir pada acara ini, wabil khusus sahibul fadilah wassa'adah wassamahah Syekh Buya Yahya hafizahullah ta'ala wa ra'ah, Bapak Haji Hartono, dan para alim ulama yang hadir, Ketua MUI Jawa Tengah, dan para habaib semua yang hadir, para wali murid atau wali santri, santriwati, para santri, para thalabah al-bahjah dan muhibbin yang kami muliakan, hafizakumullah ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari yang cerah ini dan udaranya segar ya, alhamdulillah kita bertemu dalam suasana mencintai atau mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan dilantunkannya sholawat dan maulid tadi, untuk kita tabarruk agar masjid yang akan diresmikan atau ya sedang diresmikan ini benar-benar termasuk meneruskan la masjidun ussisa 'ala taqwa. Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hijrahnya sampai ke Madinah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi pada bulan Rabiul Awal itu kita memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga memperingati hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketepatan hijrahnya Rasulullah sampai ke Madinah itu, kata ayah saya Kiai Maimun rahimahullah taala wa nafa'ana bih, itu pada tanggal 1 Oktober. Jadi ini bulan Oktober ya. Ini bulan mulia bagi kita umat Islam. Bukan karena dia bulan Masehi atau karena miladi, bukan. Tapi mulianya adalah karena pada bulan 1 Oktober itu, kata ayah saya, adalah bulan revolusinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal revolusinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu negara atau membuat satu tatanan yang mandiri, itu diawali dari 1 Oktober pas sampainya Rasulullah ke Madinah dalam waktu hijrah itu. Alhamdulillah. Bapak-bapak, saudara sekalian, kata ayah saya, revolusi kalau pas 1 Oktober ada revolusi, ini tandanya menang. Setiap revolusi kalau bulan Oktober itu menang, kata ayah saya ya.
orang tua saya yang telat Titen itu, terkenal dengan Titen dan ahli sejarah. Dia sudah menyelidiki mungkin. Kalau saya ini tingkat mukolit aja ya, menyampaikan saja. Bapak-bapak saudara sekalian, ini kemarin orang Palestina Hamas, kata Ibu Izil Qassam dan kata Ibu Izzuddin Al-Qassam dan lain-lainnya itu menyerang Israel itu, walaupun belum Oktober tapi kan berlanjut sampai Oktober ya. Insya Allah semoga diberi kemenangan oleh Allah SWT pada akhirnya. Yang kalang kabut mereka sendiri berselisih, semoga mereka kalang kabut sendiri, Israelnya dan polo-polonya. Allahumma. Ini saya ini meneruskan saja firasat dan cerita-cerita dari Mbah Mun atau penyelidikan. Ini masjidnya namanya Nurul Karim Ijtihad ya. Ya, ijtihad itu bukan berarti ijtihad mutlak ya. Mungkin ijtihad fil ibadah, ijtihad fil ta'allum, Allahumma amin. Ijtihad fil ta'lim, ijtihad fi nasyril ulumi syar'iyyah, Allahumma amin. Tidak khusus ijtihad mutlak yang kelas Imam Syafi'i, bukan begitu ya. Bapak-bapak saudara sekalian, kita tidak mengaku ijtihad dan memang bukan potongan ijtihad ya. Kita sudah jauh dari zaman-zaman keemasan, zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat, kita sudah jauh. Bapak-bapak saudara sekalian, kita sudah nggak bisa berjihad secara fisik ya. Kita kalau pergi ke Palestina mungkin dihalang-halangi, bahkan mungkin diintai oleh Densus 88 ya. Nanti ditangkapin mungkin. Tapi kita bisa berdoa dan insya Allah juga bisa mengirim dana kepada mujahidin di Palestina. Allahumma amin ya. Ini adalah luasnya makna jihad dalam Islam. Alhamdulillah. Zaman akhir ini kita nyekeli agomo ini sudah sangat langka atau sangat berat sekali. Qalilun minal ibadah fi akhir zaman ka hijratin ilayya atau ka jihadin fi sabilillah, kata Rasulullah SAW. Di zaman akhir tuh wong iso ngibadah, wong iso istiqomah beribadah, apalagi yang namanya ta'allum wa ta'lim itu seperti hijrah kepada aku, atau kama qala Rasulullah SAW. Karena banyaknya fitnah, karena banyaknya penggoda, karena besarnya fitnah yang menggoda umat Islam untuk meninggalkan ibadah. Bapak-bapak saudara sekalian, ibadah yang rutin ya. Ini yang berat. Kalau ibadah musiman mungkin bisa rame musiman, tapi yang rutin, istiqomah di masjid, istiqomah di pondok, istiqomah di langgar, untuk jamaah, untuk belajar, ngajar, untuk istiqomah di rumah, untuk qiyamul lail, untuk sholat duha di rumah atau di masjid ya. Di kitab Fathul Mu'in atau di kitab-kitab fikih katanya sunnah sholat duha itu di masjid ya. Allah a'lam bishawab. Walhasil ada makalah dari Sayyidah Aisyah, aku tidak melihat Rasulullah SAW sholat duha. Itu para ulama menakwili atau menafsiri artinya Rasulullah melakukan sholat duha itu tidak di rumah, karena rumahnya sudah
dipenuhi dengan sholat tahajud dan qobliyah subuh. Jadi duhanya Rasulullah imam di masjid atau di rumahnya para sahabat. Rasulullah kalau setelah sholat subuh itu kok ada fi musallahu ila antatul asyams thumma shalla rak'atan atau gimana. Walhasil kemudian sholat duhanya mungkin sholat isyraqnya di masjid, Allah alam, sholat duhanya mungkin di ketika tilik-tilik para sahabat atau di Masjid Kuba sholat duhanya ketika hari Sabtu ya. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jadi istiqomah ini yang mahal atau yang yang berat di zaman-zaman akhir. Kalau pas rame-rame tok, pas musim gitu, pas Rabiul Awal mungkin ada pengajian maulidan rame. Kalau di masjid ya jadinya masjidnya rame, tapi yang sholat tahiyatul masjid jarang ya, dan seterusnya. Dan ini ketepaan, ini masjid ini adalah bangunan dari Bapak Hartono hafizahullah ta'ala wa taqabbala a'malahu as-salihah. Ini diadakan, aslinya akan diadakan di bulan Maulid, akan tapi diakhirkan karena tabrakan dengan yang lain waktunya dengan dan yang bisa adalah bulan ini. Alhamdulillah, sayang Habib Abagir Latos katanya tindakan di Jakarta ya. Walaupun beliau di Jakarta, insya Allah nanti bisa dimintakan doa ya lewat lewat WA atau lewat gitu, nanti insya Allah beliau mendoakan. Allahumma amin. Bapak-bapak, saudara sekalian, ibu-ibu juga yang sudah rawuh, jadi saya ulangi lagi, di bulan Rabiul Awal itu memperingati kelahirannya Rasulullah SAW, juga memperingati hijrahnya Rasulullah SAW atau revolusinya Rasulullah SAW, dimulai dari 1 Oktober tadi. Kelahiran Rasulullah SAW itu menurut ayah saya ada 2 kali. Ada kelahiran Nur Muhammad dari Sayyid Abdullah ke rahim Sayyidah Ami. Nah, itu pada bulan Rajab tanggal 10 malam Jum'ah bulan Rajab. Makanya Habib Abdullah Haddad itu kalau memperingati Maulid itu pada akhir Rajab, akhir Jum'ah, akhir Rajab. Dan di bulan Rajab terjadi Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu memperingati Isra Mi'raj, juga memperingati awalnya kewajiban sholat 5 waktu. Sebelum diwajibkan 5 waktu, sholat itu hanya 2 kali, yaitu subuh sama asar. Makanya sholat yang subuh sama asar ini adalah sholat as-sholatil wusta ya. Imam Syafi'i bahkan kalau nggak salah mentarjih sholat wusta itu subuh. Aslinya Allah alam, karena kan maghrib isya kadang dijamak, zuhur asar kadang dijamak, berdekatan waktunya ya. Zuhur dengan asar, maghrib sama isya berdekatan. Tapi kalau subuh kan sendirian, berarti wusta, kata Imam Syafi'i. Tapi kebanyakan ulama sholat wusta adalah sholat asar.
Karena di Quran wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah ini apa namanya, kalau asar itu waktu yang kita berpindah menghadapi waktu malam, waktu jalal ya, waktu jalal. Jadi kalau siang ini jamal, keindahan, bunga-bunga kelihatan dan seterusnya. Nah, kalau malam ini jalal, menakutkan ya. Peteng kan menegangkan, menakutkan. Jadi ini lebih dekat kepada jamal, lebih kepada jalal. Dari jamal pindah ke jalal. Ini menakutkan, artinya cocok dengan khauf binallah. Makanya lebih di hadis-hadis as-salatul wusta adalah salat asar. Tapi secara akal kayak salat wusta itu adalah subuh. Jadi Islam itu pendekatannya ada dua, ada dalil nas, ada dalil akal. Kedua-duanya harus dihormati. Walaupun ada yang lebih mengutamakan akal, ada pula yang kebanyakan ulama ahli sunnah mengutamakan nas ya, atau athar. Bapak-bapak saudara sekalian, sama dengan tadi, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fih. Itu secara sejarah, la masjidun ussisa 'ala taqwa itu Masjid Quba. Karena Rasulullah SAW pertama yang dibangun min awwal yaumin, pertama yang dibangun itu adalah Masjid Quba. Berarti secara sejarah atau secara nalar itu la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin haqqu an taquma fi, itu adalah Masjid Quba. Tapi dalam hadis-hadis sahih, Masjidun ussisa 'ala taqwa ditafsiri oleh Rasulullah SAW adalah Masjid Nabawi, masjidukum hadza. Bapak-bapak saudara sekalian, ini menurut angan-angan saya Al-Fakir, insya Allah tidak ada ta'arud. Seolah-olah Rasulullah mengatakan, ya memang aslinya Masjid ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin itu adalah Masjid Quba. Tapi setelah aku diperintahkan untuk menetap di kota Madinah, dan aku juga membangun Masjid Nabawi, itu juga atas perintahnya Allah, maka masjid ussisa 'ala taqwa min awwal itu juga adalah Masjid Nabawi, wa huwa aula. Dan itu kita sholat di Masjid Nabawi itu lebih afdal daripada sholat di Masjid Quba. Bapak-bapak saudara sekalian, jadi pendekatan itu ada dua. Sifat-sifat Allah juga ada dua. Ada yang akliyah murni, akliyah murni kemudian didukung oleh nakliyah, yaitu sifat wujud, kita baqa mukhalafatun lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Ini adalah sifat-sifat wajibah akliyah, tapi syar'iyah atau dalil-dalil syarak juga mendukungnya. Tapi itu sebetulnya proyeknya atau kerjaannya ahli akal atau ahli kalam. Tapi mulai kudro iroda ilmu hayat sama basar kalam itu aslinya adalah dalil-dalilnya adalah nakliyah syar'iyah. Akan tetapi akal
bisa menopangnya atau mendukungnya. Alhamdulillah. Adapun kaunuhu itu namanya sifat maknawiyah ya. Nah, sifat maknawiyah itu kalau bahasa salafnya lam yazal qadir, lam yazal muridan, lam yazal sami'an, lam yazal basiron ila akhirih. Artinya Allah dari qadim, sifat Allah itu qadim, itu namanya lam yazal, bukan kok hadis, bukan kok sam'uhu, bukan sam'uhu wa basaruhu wa kalamuhu wa qudratuhu. Itu hawadis, hal-hal yang baru pada zat Allah, bukan. Jadi ini kayaknya pengen mengkoyidi atau pengen menerangkan bahwa itu adalah sifat-sifat yang qadim, qaima bidzatihi ta'ala, sampai dikatakan kaunuhu sami'an, kaunuhu basiron. Dan lam yazal wala yazal, kaunuhu itu punya pengertian lam yazal, dari dulu begitu Allah, sami'an basiron mutakaliman, sekarang pun wala yazal, dan kapanpun juga wala yazalu sami'an basiron qadiron muridan gitu, mutakaliman. Alhamdulillah. Bapak-bapak saudara sekalian, kalau kita sudah punya aqaid seperti itu, punya akidah yang kuat, akhirnya kita menjadi orang yang tengah-tengah, menjadi orang yang tengah-tengah, tidak mu'attilah kayak paham Jahmiyah atau Mu'tazilah, menafikan sifat-sifat Allah dengan alasan Allah tidak jisim. Kalau sudah tidak jisim berarti tidak punya sifat katanya, atau mungkin sejenis sifat Allah itu dikatakan sejenis sifat. Juga tidak menjadi mujassimah atau musyabbihah yang mengatakan taqumu billah bidatillah al hawadith, taqumul hawadith bidatillah ta'ala. Bapak-bapak saudara sekalian, jadi ini adalah tadi saya membahas tentang lama sidun usi salah taqwa. Apa tadi? Ada dua. Sekarang jadi Rasulullah di bulan Rajab itu terjadi Isra Mi'raj, juga terjadi kewajiban sholat 5 waktu. Asalnya sholat itu cuma 2. Di waktu sholat 2, hanya kewajiban sholat 2 ini, Rasulullah menekankan para sahabat untuk hafal Quran, dan bahkan kayak wajib salat tahajud itu ketika sholat ringan hanya 2 kali. Jadi para sahabat di era Mekah itu belajar Quran, ngaji Quran, ngapalkan Quran semua itu di Darul Arqam. Sayang lokasi Darul Arqam sekarang hilang ya, dihilangkan oleh mujassimah musyabbihah tadi ya mungkin. Darul Arqam hilang, Darun Nadwa hilang, Dar Maulidi Rasulullah SAW juga hilang, nggak ada pelangnya, nggak ada tandanya. Dar Sayyidah Khadijah yang Rasulullah banyak hidup lama di situ menjadi nabi juga hilang. Bapak-bapak saudara sekalian, jadi ketika kewajiban sholat hanya 2 ini bukan terus leha-leha, bukan terus para sahabat itu santai-santai, bukan, justru lebih banyak ibadahnya yaitu hafal Quran, menghafal Quran semuanya. Dan
harus diulang hafalan Quran itu di waktu tahajud. Nah, itu di apa? Disebut di Quran ya, wa ta'ifatu minal mu'minin nika. Taqumu adna min thuluthil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu minal ladina ma'an ila ta'ifatu minal ladina amanu ma'aka atau apa saya lupa. Allah Ta'ala tahu bahwa kamu banyak-banyak sholat dalu Muhammad, kadang sampai separuh lel, kadang sepertiga lel. Wa ta'ifatu minal, dan sebagian yang mampu, yang bukan budak tentunya. Kalau budak mungkin banyak pekerjaan di waktu siang atau pagi, pekerjaan dari said-saidnya. Tapi yang bukan budak bisa sholat dalu dengan banyak. Tapi setelah sholat 5 waktu ada firman faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Tahajudlah, tapi jangan seperti dulu dikurangi dikit, karena kamu sudah punya kewajiban waktu mulai pagi, zuhur, asar, maghrib, isya untuk sholat jamaah. Ini. Tapi ini ya sukar dilaksanakan secara berjamaah di waktu Makkatal Mukarramah. Makanya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan rahmahnya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah men-setting atau menyuruh Kanjeng Nabi untuk hijrah. Tapi tidak langsung Kanjeng Nabi. Yang hijrah pertama adalah para sahabat Nabi yang terakhir. Bapak-bapak, saudara sekalian, jadi itulah perjalanannya Rasulullah SAW. Pertama kali menginjak Madinah, sebelum menginjak Madinah, mendekati Madinah, membangun Masjid Quba. Kemudian sampai ke Madinah, kemudian Kanjeng Nabi membeli tanah dari anak kecil Bani Adiyin ya. Masih keluarga ibunya Rasulullah SAW. Atau keluarga kecilnya Rasulullah SAW. Bapak-bapak, saudara sekalian, jadi yang dipentingkan Rasulullah adalah satu, membuat masjid. Ketika revolusi tadi ya, revolusi akhlak ya, revolusi akhlaknya Rasulullah SAW, bukan revolusi akhlak saja ya, revolusi ilmu ya, revolusi peradaban ya, revolusi negara atau pemerintahan juga lah. Semuanya itu dimulai dengan membuat masjid dan membeli dari dari uangnya Rasulullah SAW semuanya itu. Kemudian Rasulullah mu'akhah ya, membuat persaudaraan, memperkuat persaudaraan antara Muhajir Ansar. Setiap muhajir satu diberi teman dari Ansar satu, dari Aus Khazraj satu. Artinya Muhajiri wa Ansori ini menjadi kayak saudara, ya, tawarosan, saling mewaris. Kalau ini mati diwaris ini mati diwaris ini. Wa yata'aqalan, saling membayar diat. Kalau ini mati, kalau ini dibunuh, maka yang membayar diat ini adalah akhnya dari Ansori dan sebaliknya. Ini Rasulullah ini pertama kali begitu. Kemudian setelah mereka
diperkuat persaudaraan oleh Rasulullah SAW antara muslimin mereka dari Muhajirin Ansar. Akhirnya Rasulullah membuat perjanjian dengan kufar-kufar yang ada di Madinah. Itu orang-orang Yahudi ya, nggak ada Kristen di Madinah, apalagi Hindu Buddha nggak ada. Memang ada di Ansor itu yang mungkin waktu itu masih penyembah berhala, tapi sudah menutup-nutup diri, nggak wani ngetokno nyembah berhalanya, sudah siap-siap untuk masuk Islam deh. Nah, ini kemudian Rasulullah membuat perjanjian dengan orang Yahudi untuk menjaga kota Madinah dari serangan luar, serangan musuh. Yang dimaksudkan mungkin ya oleh Rasulullah ya dari musuh ya, dari Quraisy atau dari Makkah. Jadi begitu. Jadi damai antara muslimin dengan Yahudi, tapi dengan syarat harus menjaga bersama. Kalau ada musuhnya Yahudi di luar Madinah menyerang Madinah, umat Islam ikut mendukung atau ikut bolo kepada Yahudi untuk menyerang musuhnya. Sebaliknya kalau umat Islam Aus Khazraj atau Rasulullah Muhajirin punya musuh menyerang Madinah, menyerang Rasulullah di Madinah, maka Yahudi juga harus ikut sama Rasulullah dan sahabat itu untuk menyerang musuh-musuh yang datang itu. Tapi hal ini, perjanjian damai ini atau rukun ini dilanggar sendiri oleh Yahudi. Yaitu ada yang kejadian ardunya seorang perempuan Aus atau Khazraj dilecehkan oleh Yahudi, diperdaya, dilecehkan, dibuka auratnya perempuan. Ini sangat-sangat aib sekali bagi orang Arab. Melecehkan perempuan itu sama dengan membunuh ya, membunuh satu bangsa. Akhirnya Bani Qainuqa atau apa ini diusir dari Madinah Munawwarah. Dan pernah satu sahabat nakal gitu, namanya sahabat ya, ada yang nakal juga, membunuh, atau kejadian pada zaman jahiliyah, Allah alam, sebelum masuk Islam, dia membunuh orang 4 atau berapa, kemudian di masuk Islam, dia langsung proposal sama Rasulullah SAW, minta diatnya yang dibunuh dibayar oleh Rasulullah. Rasulullah jelas keberatan, belum punya income atau belum punya kekayaan besar pada waktu itu, minta bantuan sama Bani Nadir kalau nggak salah. Ini ada sahabat saya sebelum masuk Islam membunuh ini, minta diat, diminta diat oleh kabilah yang dibunuh. Dia minta sama saya keberatan. Ayo, ini perjanjian kita piagam Madinah, saling bantu membantu. Kata orang Bani Nadir, ya tunggu aja di situ kamu, di depan rumahnya kepala Bani Nadir itu. Tiba-tiba Rasulullah mau jatuhi gilingan dari atas, mau dibunuh dari atas, diceploki gilingan. Jibril datang, hati-hati Muhammad, kamu mau dibunuh itu dari atas, mau ngepergi gilingan kamu. Akhirnya Rasulullah cepat-cepat ke Madinah, alasannya mau qadil hajat atau apa, selamatlah Rasulullah. Tapi setelah konangan cidro khianatnya Bani Nadir, mereka diusir oleh Rasulullah SAW.
Bahkan itu ada suratnya ya. Surat apa namanya itu ya Allah, lupa saya. Ada surat tentang Bani Nadir itu, khusus tentang Bani Nadir. Ada lagi Bani Quraidah. Itu adalah Bani Quraidah ini membantu kepada Ahzab, membantu Ahzab. Jadi tadi Bani Nadir yang terusir itu kepalanya yang Bani Nadir itu Ka'b bin Ashraf kalau nggak salah, itu dia pergi ke orang-orang Arab, ke Quraisy, Abu Sufyan, ke Ghatafan, Asad yang terkenal tangguh-tangguh perangnya itu, minta supaya ngeroyok ke Rasulullah SAW, ngeroyok ke Madinah. Akhirnya terjadilah perang Ahzab. Banu Quraidah kok yo bantu Quraisy dan Ahzab itu, kan itu khianat kepada piagam Madinah. Setelah Allah Ta'ala mengusir atau membubarkan pasukan Abu Sufyan dan Ahzab, setelah selesai Rasulullah menyerang kepada Bani Quraidah, mengepung Bani Quraidah. Setelah beberapa hari, 1 minggu lebih lah kabarnya, itu mereka menyerah. Logistiknya mungkin hampir habis atau mereka menyerah. Akhirnya Rasulullah memberi putusan untuk qatlu muqatilatihim, membunuh yang sudah dewasa, yang lelaki, wa sabyu dzararihim, menawan anak-anak kecil dan perempuan-perempuan Bani Quraidah. Bapak-bapak saudara sekalian, jadi ini pengkhianatan Yahudi ini sudah jelas welo-welo dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dulu, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Mereka ingin membunuh Isa Al-Masih. Mereka aslinya gak mau kitab Taurat karena gak mau hukum ya. Jadi kalau kita hanya menerima syariat Islam itu hanya syahadaten, hanya acara ritual-ritual, itu kita harus curiga, jangan-jangan kita ini ada Yahudinya ya, gak mau syariat, gak mau hukum. Tapi alhamdulillah di pesantren-pesantren diajarkan hukum, alhamdulillah. Apalagi ini pesantrennya Buya Yahya, ini Buya Yahya adalah jebolan dari Ahqaf atau dari Yaman, adalah penuh dengan hukum fikih. Ini insya Allah tidak sampai hanya seneng hanya ritual-ritual, hanya rame-ramenan, tapi juga ngerti hukum, mengamalkan hukum semampunya ya. Alhamdulillah ini pakai imamah, akhirnya saya malu terus pakai imamah ya. Bapak-bapak saudara sekalian, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, tapi pakai ilmu ya, pakai dalil-dalil, bukan hanya ikut-ikutan ngetren seperti orang sekarang istilah hijrah itu ya. Ini bukan hijrah, ini mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dan tidak lupa dengan ilmu-ilmunya. Inilah kita dipertemukan di sini dengan ilmunya habaib, ilmu dari Hadramaut, ilmu habaib yang mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Karena habaib kebanyakan ahli sunnah jamaah itulah maka ada fitnah-fitnah, nasabah alawi terputus dan sebelumnya. Ini adalah dendam dari orang Syiah. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita waspada
sampai-sampai benci dengan Imam Ubaidillah ya, Imam Uraidi sampai dibenci semua, disuruh supaya mengaku keturunan Musa al-Kadzim yang notabene termasuk imam 12 Syiah sana. Marilah kita waspada, ini adalah rekayasa besar-besaran. Alhamdulillah kita masih punya Buya Al-Alim, Syekh Buya Yahya dan lain-lainnya yang gigih membela ilmu dan nasab dan thariqah Al-Ba'alawi, dan juga ini thariqah Ba'alawi tidak bertentangan dengan para wali songo, karena wali songo itu juga punya thariqat Syatoriyah, kadang thariqat Qadiriyah, ada juga Naqsabandiyah, karena mereka hidup di India atau di Kamboja atau di mana, itu thariqah-thariqah yang tersebar adalah seperti itu, untuk menyesuaikan keadaan, untuk cepat diterima, untuk istilahnya tidak menjadi frontal atau apa, tidak menjadi kaget, karena itu sudah ada sebelum Wali Songo, thariqat Syatoriyah atau kata apa itu. Yang penting saya pesan, thariqat itu dasar-dasar saja, jangan yang jeru-jeru ya, jangan jeru-jeru. Nanti kalau jeru-jeru jadi wahdatul wujud, hulul ittihad, jadi Siti Jenar, naudzubillah min dzalik ya. Katanya Siti Jenar ini aslinya dari Cirebon ya. Allah alam bisawab. Cirebon ada ahli sunnah, Syarif Hidayatullah, tapi juga ada yang sesat kayak Siti Jenar. Semoga kita diselamatkan oleh Allah SWT. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Nanti akan banyak dari Buya Yahya. Walhasil saya ikut bergembira. Dulu saya datang di sini untuk pondoknya, sekarang saya datang untuk masjidnya. Dulu juga rencananya dengan Buya Yahya, tapi ada kendala corona atau apa itu, nggak jadi. Di sini sudah hilang corona ya, amblas bablas ewes ya. Semoga kita tinggal menerima kemenangan dan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirindukan oleh abauna masyaikhuna. Semoga kita bisa menerimanya dengan syukur, dengan kuat. Allahumma amin. Cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga berkah masjidnya, pondoknya, dan semua pondok-pondok ahli sunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.